Ya, alhamdulillah Anda masih bersama kami dalam program Telaah dan masih berbincang mengenai buku yang ditulis oleh Mbak Irma Devita Purnamasari, ini judulnya Akad Syariah. Buku ini sangat sederhana dan mudah dipahami karena penulisannya yang melampirkan banyak sekali bagan dan contoh kasus, dan juga ada dilengkapi dengan CD ya Mbak Irma ya, untuk memudahkan pembacanya. Iya. Nah, Mbak Irma, ini saya mau tanya ya, misalnya contoh kasus ya, misalnya saya itu meminjam uang sebesar sekian rupiah di bank konvensional, kemudian saya mau pindah ke bank syariah. Mungkinkah itu? Terus apakah yang harus dipersiapkan? Itu bisa dilakukan, Mbak. Jadi istilahnya kalau sebetulnya ada namanya konsep hawalah atau factoring kalau misalnya bahasa perbankannya. Jadi nanti tinggal menghubungi kepada bank syariah yang akan kita tuju. Nah, kemudian mengajukan permohonan bahwa saya sekarang lagi ada utang di bank ini nih, ini jumlahnya sekian, tapi saya ada untuk pembiayaan misalkan rumah saya, kok ternyata menguntungkan dengan skema syariah. Akhirnya kita bisa mengajukan seperti itu. Nah, nanti dari bank syariah ini akan melakukan take over, istilahnya take over dalam bahasa hukumnya atau bahasa prakteknya itu secara factoring. Jadi nanti kita take over, kita beli utang, kita bayarin. Nah, kemudian kita buat utang baru di dalam bank syariah. Itu mudah sekali prosesnya, Mbak. Itu termasuk yang jual beli itu tadi ya? Dengan menggunakan skema yang agak sedikit berbeda. Jadi kita bayarkan dengan skema court atau skema penalangan, seolah-olah bank syariah nalangin. Nah, kemudian baru dari sini bikin perjanjian, apakah mudharabah, apakah kita mau bikin murabaha, itu baru lagi gitu loh, Mbak. Jaminannya itu dari yang ada di sana kita ambil, baru kita pakai untuk yang jaminan di bank syariah. Dalam praktek sehari-harinya nih, Mbak Irma melihat banyakan itu permasalahan yang dihadapi masyarakat dalam hal akad syariah itu apa sih yang terjadi? Pertama, masalah kepada pemahaman aja ya, Mbak ya. Jadi belum kembali lagi kita resisten ya. Kita menganggap bahwa yang bisa menjadi nasabah dari bank syariah atau yang bisa menggunakan produk-produk syariah itu hanya muslim. Padahal sebetulnya syariah, kembali lagi yang sebelumnya saya sudah jelaskan, di luar negeri itu malah lebih maju syariahnya, Mbak. Karena mereka mengenal syariah itu bukan mengenai agama, tapi mengenai suatu konsep ekonomi, di mana sistem yang digunakan itu menggunakan sistem syariah gitu loh, Mbak. Nah, ini kan Islam mengatur banyak sekali banyak batasan gitu mungkin ya. Yang kayak tadi Mbak Irma sebutkan di awal, hati-hati jangan sampai masuk ke gray area gitu kan, betul, apalagi yang jelas-jelas haram gitu kan, atau riba, riba itu ya. Nah, itu bagaimana sih step-stepnya agar kita terhindar dari hal-hal seperti itu? Kalau bank-bank konvensional kan ada penghimpunan dana, kemudian mereka akan memutar uangnya dengan menginvestasikan di mana gitu kan. Nah, kalau bank syariah sendiri ini seperti apa konsep ininya, apa investasinya mungkin atau penyaluran dananya? Penyaluran dana. Makanya kembali lagi kita kalau bank syariah itu kan kepada sistemnya adalah kemitraan, Mbak. Dan kemitraan itu usahanya juga kita udah harus jelas. Nggak boleh usaha yang mengandung unsur-unsur yang memang diharamkan secara agama. Terus kemudian untuk kita sendiri, untuk menghindari terjadinya riba, itu bisa dengan berbagai macam cara. Contohnya gini, kita misalkan kan kadang-kadang di masyarakat itu ada tuh, Mbak, ngereditin barang tuh, Mbak. Nah, ngereditin barang, nanti kita bilang nih, kalau 1 tahun harganya 1 juta, tapi kalau misalnya bayarnya cash itu cuman 500.000 loh, otomatis kan sebetulnya ada unsur bunga. Padahal dalam Islam itu diharamkan, Mbak. Jadi kalau memang, makanya kenapa kalau di dalam sistem syariah murabaha itu kan langsung dibikin bahwa kalau 1 tahun ya 1 juta, kalau 2 tahun ya 2 juta, 1 juta juga, tetap terus gitu tetap ya, fix. Karena itu kan dari bagaimana negosiasi mengenai cara mengangsurnya. Jadi hati-hati, kadang-kadang di praktek yang kita mau ngasih kredit ke ini, kredit kecil-kecilan lah, Mbak ya, sama temen, apakah sama siapapun lah. Nah, itu hati-hati karena itu juga mengandung unsur yang dilarang oleh agama. Oke. Dan ini juga banyak komentar-komentar yang positif ya, ada dari Dr. Muhammad Syafi Antonio, juga kemudian ada dari Bapak Iskandar Zulkarnain. Nah, ini menurut Mbak Irma, apa sih yang Mbak Irma harapkan sebagai seorang penulis gitu? Apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat dan apa yang ingin hikmah yang diambil oleh masyarakat
pembaca bukunya Mbak Irma ini? Jadi saya tuh harapan saya seperti pada waktu saya mula buka acara ini ya Mbak ya, saya ingin supaya orang-orang itu konsep syariah ini lebih dipahami oleh masyarakat. Jadi selama ini kan memang sudah banyak yang mengenal, tapi orang selalu hanya yang ibaratnya mendalami agama secara betul-betul baru ngerti, oh ternyata konsep syariah seperti ini. Saya ingin bahwa konsep syariah itu dikenal seperti oleh orang awam, oleh para praktisi hukum, dengan tanpa adanya satu batasan yang menyatakan bahwa oh syariah itu susah loh gitu. Karena jangankan seperti itu Mbak, saya aja mengalami hal yang sama pada waktu pertama kali belajar mengenai konsep syariah. Nah, saya ingin membagi pengetahuan saya kepada masyarakat agar konsep syariah ini lebih dikenal secara luas dan dapat dipraktekkan di masyarakat, begitu Mbak. Oke, terima kasih sekali Mbak Irma ya Mbak. waktunya ngobrol-ngobrolnya. Oh iya Mbak, jangan lupa nanti juga ada 2 buku saya yang lain Mbak. Hukum Itu Pertanahan juga, dan ini juga Mendirikan Badan Usaha. Ini menarik sekali ya. Iya. Jadi kapan-kapan nanti kita ngobrol-ngobrol lagi soal buku yang Oh lain iya, ya, Mbak. ini juga konsepnya sama, mudah dan supaya gampang dimengerti oleh masyarakat, tujuannya seperti itu. Oke, Mbak Irma terima kasih sekali. Semoga pemirsa di rumah juga mendapatkan hikmah dan mendapatkan pencerahan mengenai apa dan bagaimana tentang akad syariah dan bagaimana implementasinya di kehidupan sehari-hari. Namun sayang sekali waktunya sudah habis Mbak. Nanti insya Allah kapan-kapan kita lanjutkan membahas buku yang lain ya. Terima kasih. Ya, dan untuk pemirsa Telaah, tetap saksikan Telaah setiap hari Minggu pukul 16.30 hanya di Indovision channel 97. Saya Tisma Ordani pamit undur diri. Terima kasih. Insya Allah kita ketemu lagi minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Irma. Terima kasih.